Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk dalam ajaran sunnah orang itu mengetahui sebab-sebab kejelekan, sebab-sebab kesesatan, agar dia terhindar dan terselamatkan darinya. Dan dari fiqih Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, sahabat yang mulia, beliau katakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Orang banyak bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku sering bertanya kepada Rasul tentang kejelekan, karena aku khawatir, aku takut kejelekan itu menimpa aku sementara aku tidak sadari. Makanya dari kecerdasan beliau radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, beliau tanya kepada Rasul dan banyak tanya kepada Rasul tentang itu agar bisa terselamatkan darinya. Terkait pembahasan kita, Islam Nusantara atau Islam liberal, mereka 11-12, dan bukan produk baru, bukan ajaran baru yang baru muncul belakangan. Itu ada semenjak lama, cuman label dan namanya saja berbeda-beda. Mereka adalah Mu'tazilah yang lebih mengedepankan rasio, akal logikanya daripada nusus wahyu. Lebih memprioritaskan itu, lebih mengkultuskan itu, akal rasionya ketimbang dalil firman Allah, sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah telah menyebutkan kepada mukminin, orang yang mengaku beriman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas dan tidak boleh seorang mukmin lelaki atau mukminah wanita, jika ada ketetapan dari Allah, Allah telah tetapkan atau Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, nggak boleh mereka masih milih-milih. Ini yang saya ambil, ini enggak, ini saya cocok, ini enggak relevan. Ini saya senang, ini saya enggak senang. Ini cocok dengan budaya saya, ini enggak. Ini bisa dipakai karena sesuai dengan kultur di daerah saya. Ini enggak bisa, ini saya buang. Enggak boleh.
Kewajiban mereka semua mengimani dan mengamalkan semuanya yang dari Allah dan Rasul. Allah ancam barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di surat lain, Hujurat, Allah pun menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kalian mendahulukan sesuatu, apapun itu, di atas perintah Allah, di atas ajaran Rasulnya. Jangan kalian kedepankan semua itu. Jangan kalian prioritaskan. La tuqaddimu. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kepadanya. Begitu sikap seharusnya seorang mukmin. Perintah Allah dan Rasulnya segala-galanya bagi dia. Maka di antara beberapa sebab yang membuat orang-orang ini, mereka ini mengeluarkan idenya, bahkan mereka katakan solusi untuk dunia Islam Nusantara ini, bukan sekedar untuk Indonesia, untuk dunia, ditawarkan sebagai konsep untuk perdamaian dunia. Wala haula wala quwata illa billah. Yang pertama karena kejahilan terhadap hikmah Allah dalam syariatnya. Kita yakin sebagai seorang muslim bahwa Allah salah satu namanya Hakim, Maha Hikmah, penuh dengan kebijaksanaannya. Maka tidak ada perbuatan Allah yang luput dari hikmahnya. Tidak ada hukum dan perintah syariat yang tidak ada kebijaksanaan dari Allah terhadapnya. Semua dari Allah pasti mengandung hikmah yang sangat besar. Terkadang itu diketahui oleh manusia, terkadang kelemahan akal mereka belum mampu untuk memahaminya. Tapi pasti itu ada hikmah, wajib diimani. Betapa seringnya kita mendapati Allah dalam Quran mengakhiri ayat dengan pujian pada dirinya. Innallaha azizun hakim. Wa kana Allahu azizan hakima. Hakim, penuh hikmah, maha bijaksana dalam hukumnya, dalam syariatnya, dalam segala yang ia ucapkan dan ia perbuat. Hakim berarti semua syariat Allah membawa dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Hikmah yang Allah kehendaki bagi umat ini membawa manfaat besar yang itu sering tidak difahami oleh tokoh-tokoh
yang menamakan dirinya Islam Nusantara atau yang semisalnya. Begitu mereka tidak paham, jahil tentang syariat Allah, langsung mereka tentang, mereka tolak. Tidak jarang, alaihim minallah ma yastahiqun, semoga Allah yang balas mereka dengan yang pantas mereka peroleh, mereka perolok-olok. Bahkan nabi-nabi yang mulia dibuat mainan dan diperolok-olokkan, yang kemuliaannya tertanam dalam sanubari setiap orang yang beriman. Ucapan yang na'udzubillah, kalau bukan karena sedang membantah dan menjelaskan kesesatan mereka, nggak tega orang untuk menyampaikannya. Diucapkan oleh ulil absar, Abdallah, Nabi Adam berzina dengan anaknya. Orang beriman berucap demikian, ada iman dalam hatinya. Nabi yang mulia, yang dicintai oleh setiap muslim, diagungkan oleh setiap yang beriman. Lancangnya lidah dia mengatakan seorang nabi berzina dengan anaknya karena Hawa diciptakan dari beliau. Dia tidak memahami hikmah Allah, lalu memperolok-olokkannya. Nas'alullah al-afiyah. Nabi Ibrahim, nabi yang kriminal. Nastaghfirullah. Kita banyak istighfar kepada Allah dari ungkapan semacam ini. Sekali lagi, kalau bukan karena membantah, malu kita mengucapkannya. Karena beliau menghancurkan berhala yang disembah dan dituhankan selain Allah. Kriminal. Padahal Ibrahim termasuk ulul azmi minar rusul yang dimuliakan sangat oleh Allah. Diperolok-olokkan demikian. La ilaha illallah. Sementara mereka sedikit saja orang berani menyentuh nama kiainya atau orang yang dia tokohkan, wah, bisa kiamat. Dikeroyok kalau perlu, mungkin bisa dibunuh orang itu. Ini nabi utusan Allah Jalla fi'ula. Akibat tidak memahami hikmah besar dari syariat Allah yang Allah perintahkan kepada para rasulnya. Allah hakim. Pasti ada hikmah besar, ada kemaslahatan agung dari setiap syariat yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin. Di sini tugas seorang mukmin dengan yang Allah berikan kepadanya kemampuan akal, pikiran untuk memahami, menggali. Tentunya dengan bimbingan para ulama Islam, para imam. Apa hikmahnya? Dan pasti kita yakin hikmahnya besar, kemaslahatannya. Kalaupun itu tidak diketahui, karena lemahnya akal manusia, cukup bagi seorang mukmin bahwa dia dengan itu mentaati dan mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah utus sebagai rahmat kepada alamin. Cukup bagi dia sudah segalanya. Rasulullah lakukan ini, aku tiru. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sebutkan ketika beliau tawaf dan mencium Hajar Aswad,
diketahui oleh setiap muslim itu syariat. Bagi yang manasik, umroh atau haji, tawaf, setiap putaran dia cium Hajar Aswad. Jika mampu untuk itu, tidak berdesak-desakan. Kata Umar, ya Hajar, inni la'alamu annaka Hajar. Wahai batu, Hajar Aswad, aku tahu kamu ini hanya sebuah batu. La tanfa' wa la tadur. Kamu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa pula memadorotkan. Walaula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuk. Kalau saja aku tidak melihat Rasul menciummu, aku pun gak akan menciummu. Ngapain? Batu dicium. Tetapi permasalahannya ittiba'. Mentaati, mengikuti Rasul. Rasul contohkan demikian. Mencium Hajar Aswad. Maka sahabatnya dan umatnya yang beriman kepada beliau melakukannya, mencontoh. Kenapa? Apa hikmahnya? Cukup bagi kita meniru Rasulullah SAW. Yang jelas pasti ada hikmahnya. Begitu seorang mukmin ketika tidak mampu atau tidak memahami hikmah dari syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasul ajarkan kepada umatnya. Bukan kemudian menolak, mengingkari. Nah, yang kedua, bermula dari su'udzon billah. Berburuk sangka kepada Allah, kepada syariatnya. Ketika mereka anggap syariat dari Allah dan dari Rasulnya tidak sesuai menurut mereka dengan akal pikiran mereka yang sempit. Maka berburuk sangka ini yang kemudian dikedepankan oleh mereka. Dan ini banyak dalam statement-statement mereka ketika menolak atau mengkritiki syariat Allah. Jilbab misalnya bagi muslimah. Allah perintahkan kepada mukminat, wanita-wanita yang beriman, muslimat, untuk mengenakan jilbabnya, menutup auratnya. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Agar mereka mengenakan jilbabnya, itu lebih dikenal sehingga tidak diganggu. Lebih dikenal bahwa dengan itu dia wanita terhormat. Karena di masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasul SAW, wanita terbuka, bebas, demikian. Nggak ada jilbab. Sehingga tidak bisa dibedakan mana wanita murahan, bahkan yang PSK, mana yang ini. Dengan jilbab diketahui berarti ini wanita-wanita terhormat, orang mulia. Sehingga nggak ada yang ganggu dia dari lelaki yang menginginkan kejelekan. Ini ditolak oleh mereka. Dan banyak seperti yang pernah dimuat dalam kajian Utan Kayu di Jawa Pos, disebutkan oleh mereka bahwa
Kalau syariat Islam ini diterapkan, diamalkan, yang paling disudutkan adalah kaum wanita. Wanita yang paling terpojok, wanita yang paling dirugikan karena harus berjilbab, harus menutupi auratnya begini-begini. Berburuk sangka kepada Rabbul Alamin dengan syariat yang Allah perintahkan kepada hambanya. Padahal itu untuk kebaikan mereka sendiri. Anehnya, aneh dan lucu, menggelikan, mereka yang katanya orang-orang yang intelektualnya tinggi dan peradaban budayanya dia eluh-eluhkan, tidak tahu menau tentang budaya dan sejarah. Kan sering mereka sebutkan bahwa jilbab ini budaya Arab. Jangan dipaksakan ke Nusantara. Indonesia atau Nusantara ini punya kultur budayanya sendiri. Jilbab bagi wanita, bagi muslimah itu budayanya orang Arab. Wanita Arab. Ini kebodohan yang lucu dan menggelikan. Kenapa? Justru Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Demikian pula dalam sunnah Rasul SAW. Bagaimana masyarakat Arab sebelum diutusnya Rasul, sebelum Quran turun. Antara lain yang Allah sebutkan, makanya dilarang kaum mukminat untuk meniru itu. Wala yadribna bi arjulihinna liyubdina ma yukhfina min zinatihin. Enggak boleh mereka kaum mukminat menggerakkan kakinya untuk diketahui perhiasan yang dia sembunyikan. Karena dulu jahiliyah Arab sebelum datangnya Rasul, biasa para wanitanya itu pakai gelang di kakinya, pakai perhiasan. Kemudian dia lewat sengaja di depan orang laki-laki, kan bunyi suara gelang-gelang itu di kakinya, kerenceng-kerenceng gini. Fitnah, memancing fitnah bagi kaum lelaki. Itu biasa di kalangan orang Arab dulu. Allah sebutkan pula tentang mereka. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Salat mereka jahiliyah ini di Ka'bah itu dengan nyanyi-nyanyi, dengan tepuk-tepuk tangan, siul-siul dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benang di tubuhnya. Itu kulturnya orang Arab dulu di masa jahiliyah. Siapa bilang mereka rapat jilbabnya? Jahil, nggak ngerti budaya dia berarti. Nggak ngerti sejarah. Orang Arab itu telanjang dulunya. Nggak terhormat sama sekali. Jilbab itu datang dari Islam, bukan dari orang Arab. Allah yang perintah, Rasul yang ajarkan. Dulunya mereka sangat hina dina. Zina, wal'iyadhu billah, itu biasa dalam keseharian mereka. Praktek perzinaan. Nasallallahu al-afiyah. Tidak tahu karena kejahilan mereka, bodoh, atau sengaja membodohkan diri, padahal tahu. Wallahu alam, yang jelas, itu bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada dalam sejarah. Dari Islam, dari Allah, perintah untuk muslimah terhormat, terjaga auratnya dan kehormatannya. Allah perintah untuk berjilbab. Mereka suudzon terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah. Demikian pula dalam hukum waris. Bagaimana
Allah tentukan bagian wanita, setengah dari bagian lelaki. Dijadikan bahan perdebatan, dijadikan bahan perolok-olokan, gak adil syariat ini, mendiskreditkan kaum wanita dan seterusnya. Makanya seruan mereka yang paling mereka angkat adalah persamaan gender. Gak ada beda laki wanita. Ya memang tidak ada beda dalam syariat. Sama punya kewajiban mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi Allah pula dan Rasulnya menentukan beberapa keutamaan hanya untuk kaum lelaki. Tidak kepada kaum wanita. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Jangan kalian berharap berangan-angan keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian kalian tidak kepada yang lain. Walirijali 'alaihinna darajah. Lelaki punya keutamaan di atas kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki di atas kaum wanita, pemimpin atasnya, karena keutamaan yang Allah berikan, dan itu banyak. Keutamaan yang Allah berikan kepada lelaki, tidak kepada kaum wanita. Antara lain, yang para ulama sebutkan, keutamaan itu hanya kaum lelaki, kenabian, kerasulan. Tidak ada satupun nabi wanita. Dan nabi merupakan keutamaan besar, keistimewaan yang Allah pilihkan kepada orang pilihannya. Orang yang paling utama, paling mulia, kerasulan. Dan itu semua kepada kaum lelaki. Semua nabi lelaki. Semua rasul lelaki. Nggak ada satupun wanita. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Yunus, Yakub, Ishaq, Ismail, Lut, Hud, Saleh, Syuaib. Semuanya alaihimussalam. Wahakala. Mereka memaksakan sama. Kudratnya tidak bisa disamakan. Wanita butuh pemimpin atas dirinya. Diluruskan ketika dia bengkok. Dipimpin dan dibimbing dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, anggapan mereka bahwa Islam atau syariat Allah ini yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mematikan sama sekali fungsi akal dan rasio manusia. Tidak diberi ruang sama sekali. Bagaimana mereka menolak dan menepis syariat-syariat Allah terlihat sekali. Padahal akal merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Agar mereka memahami, mengerti syariat Allah. Agar mereka faham, berakal. Tahu apa yang Allah perintah, apa yang Rasul ajarkan. Liqaumin ya'qilun. Banyak ayat dalam Quran bahwa Quran ini diturunkan bagi orang-orang yang berakal agar mereka faham. Itu tujuannya. Bukan untuk menghukumi, bukan untuk menghakimi syariat.
akal mereka. Sehingga dia yang di atas. Rasio dan logikanya dijadikan di atas sebagai hakim terhadap syariat Allah. Ini salah, ini benar. Ini baik, ini enggak baik. Akalnya yang menentukan. Jadi hakim. Bukan untuk dia mengerti dan memahami syariat Allah. Tapi anggapan mereka justru akal ini dibelenggu. Kalau orang taat kepada Allah dan Rasulnya. Seolah-olah Islam itu seperti ajaran gereja Nasoro yang dari dahulu menganggap iptek atau pengetahuan itu musuh bagi agama. Sehingga enggak boleh sama sekali dikungkung umatnya, tidak boleh mengkaji atau mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan tersebut. Sampai terjadi pemberontakan di mereka. Dan ma'ruf bagi orang yang tahu sejarah. Galileo Galilei pemberontak dari gereja. Karena dikungkung nggak boleh mempelajari ini, mempelajari itu. Bagi mereka masyarakat gereja, ini musuh bagi agama, ilmu pengetahuan ini. Dianggapnya Islam seperti itu, miskin. Silahkan. Dan bahkan Allah menganjurkan, dibutuhkan oleh umat jika mereka perlu ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Kedokteran kah, teknologi dan semisalnya. Selama itu tidak menerjang norma-norma syariat. Tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT. Oleh karenanya kemudian mereka memberontak terhadap syariat ini dan menjadikan akalnya sebagai segala-galanya. Yang keempat, mengkultuskan ra'yu, ara. Mereka anggap ide dan rasio mereka itu yang segala-galanya sudah. Paling top. Paling sempurna. Jauh dari kekurangan dan kesalahan. Sehingga tanpa malu dan tanpa malu dan tanpa dirinya merasa minder, dengan beraninya mengatakan ini konsep kita tawarkan ke dunia internasional. Islam rahmatan lil alamin, Islam Nusantara. Dengan berbagai keragamannya, dengan berbagai kultur dan budayanya yang ada di Nusantara ini. Mampu. Nah, dengan masyarakat yang majmuk bisa rukun, hidup tenang, hidup penuh dengan toleransi dan sebagainya. Jauh dari pertikaian, jauh dari perselisihan, jauh dari kekerasan dan lain sebagainya. Ini juga lucu. Ya kita jujur saja. Orang yang tahu apa yang terjadi di negara ini banyak PR. Ini perlu dibenahi tentunya. Sesuatu yang mengenaskan hati dan perlu diluruskan, perlu didakwai. Berapa banyak PR-nya. Terjadi dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Ada saja. Tidak ada perbedaan. Ayo dikaji. Apa yang terjadi di Sampit?
Kenapa itu terjadi? Etnis, suku, perang, nyawa, darah, berceceran. Masya Allah. Tidak ada perbedaan. Saling menghargai. Sampai sekian nyawa melayang karenanya. Sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tasamuh. Sangat menjaga keberagaman di Ambon. Pertumpahan darah kaum muslimin, korban sekian banyak. Di Papua dan di tempat-tempat yang lainnya masih terlalu banyak. Belum lagi yang lain-lain, itu etnis besar, suku besar, mungkin keroyokan. Bukan PR bangsa ini. Tawuran antar remaja tiap hari, itu yang diberitakan di televisi. Keroyokan, tawuran, SMA ini, SMA itu, mahasiswa ini, mahasiswa itu, bahkan dalam satu perguruan tinggi, fakultas ini, fakultas itu. Belum lagi geng motor. Di Bandung kah, di Bogor, entah di mana lagi. Merenggangkan nyawa, membunuh orang tidak segan-segan. Dan masih banyak yang lain sudah. Pembunuhan ini, itu. Kasus demi kasus. Ini semua toleransi. Ini semua menghargai perbedaan. Ini PR di bangsa ini perlu dibenahi. Tapi yang jadi permasalahan, kok nggak malu-malunya menawarkan ini konsep perdamaian kepada dunia internasional. Islam Nusantara. Di dalam dirinya sendiri perlu banyak PR yang dibenahi. Nah, belum lagi kalau orang mau jujur, mau objektif, tidak fanatik dalam kubu masing-masing. Bahkan itu ormas tertentu, bahkan yang mengatasnamakan Islam, ormas Islam, terjadi gontok-gontokan di dalam, pukul-pukulan, berebut dan luar biasa, anarkis terjadi di dalam tubuhnya sendiri. Bahkan orang-orang yang menyuarakan ini, seruan ini, mana toleransi? Mana menghargai perbedaan? Dimusuhi, dikecam, dicela, dicerca orang yang tidak mau mengikuti, tidak mau nurut, atau tidak melakukan apa yang menjadi budaya dan kebiasaan mereka. Katanya menghargai perbedaan. Katanya menjunjung tinggi toleransi. Kenapa tidak dihormati pula orang yang tidak melakukan? Hormati dong. Kan kalian menjunjung tinggi perbedaan. Sehingga aneh. Saling bertentangan satu dengan yang lain. Anehnya pula, mereka katakan bahwa Islam tidak identik dengan Arab. Dan memang benar. Islam bukan Arab. Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan, dan ini juga mengherankan, lah kalau ditolak bahwa Islam ini bukan Arab, maka jangan mengarabkan bangsa lain. Jangan memaksakan budaya Arab sana untuk diterapkan di negara sini atau negara yang lainnya. Pertanyaan yang sama ditujukan kepada kalian. Jangan menusantarakan orang lain. Apa bedanya?
Tapi kita terima, memang benar, Islam bukan Arab. Islam itu Quran dan Sunnah. Lah kalian menawarkan Islam Nusantara ini dengan budayanya, dengan ininya, kepada umat yang sekian banyak, dengan kultur budaya yang sekian beragam, beda jauh. Cina punya budaya sendiri, Eropa punya kultur sendiri, Arabnya punya sendiri, sekian banyak. Nah, kenapa kalian tawarkan budaya Nusantara ini ke mereka? Islam pula bukan Nusantara. Sama, sebagaimana Islam bukan Arab. Dua-duanya sama. Islam itu yang datang dari Allah dalam Quranul Azim, dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Yang kelima, sebab membuat mereka demikian adalah kesombongan, congkak untuk mau tunduk kepada syariat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat ini ada pada iblis. Ketika menolak untuk Allah perintah sujud kepada Adam alaihi salam, bapak manusia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Langsung para malaikat itu sujud, taat kepada Allah. Tetapi iblis tidak. Di ayat lain Allah katakan, aba wastakbara. Dia menolak dan dia sombong. Takabur. Bagaimana aku sujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah? Kesombongan yang bermula dari rasionya iblis, ia sebutkan. Allah katakan itu di dalam Quran. Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia dari Adam, kata iblis. Karena engkau ciptakan dari api, sementara dia kamu ciptakan dari tanah. Rasio iblis, bahan ciptaan dia api lebih baik daripada tanah. Lebih mulia. Semestinya Adam yang tunduk padanya, bukan dia tunduk pada Adam. Membuat dia congkak dan menolak perintah Allah. Allah yang perintahkan. Manusia ketika dirinya enggan untuk menurut, mengikuti apa yang Allah dan Rasul-Nya telah ajarkan padanya, dia telah sombong. Batarul haq, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rasulullah sebutkan kesombongan itu ketika orang menolak al-haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan dia merendahkan atau menghina orang lain. Kesombongan itu
terlihat dalam setiap ungkapan dan tulisan-tulisan mereka. Begitu congkaknya terhadap syariat Allah. Bahkan ulil absar abdallah mengatakan kecanggihan teknologi, temuan demi temuan dan semakin canggih semakin ini iptek manusia itu mengalahkan mukjizat manapun yang pernah Allah berikan kepada Rasulnya. Subhanallah. Congkak dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari sedikit ilmu. Dan seperti itu musuh-musuh para nabi yang Allah sebutkan dalam Ghafir, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan ketika datang para rasul mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas, mereka, umatnya para rasul itu, farihu, bangga dengan kemampuan ilmu yang ada pada mereka. Maka mengelilingi mereka atau mereka dikepung oleh azab Allah yang itu selalu mereka perolok-olokkan. Mereka jadikan bahan tertawaan. Nuh ditertawakan oleh kaumnya, Lut ditertawakan oleh kaumnya, hingga azab menelan mereka semua. Wal'iyadzubillah. Dengan sedikitnya ilmu yang Allah berikan padanya, congkak manusia ini, ya Allah baru berapa yang dia tahu. Dari ilmu pengetahuan, dari teknologi, dari segalanya. Sudah berani mengatakan itu mengalahkan mukjizat yang Allah berikan pada para rasul. Benar seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullah, menukilkan dari beberapa a'immah salaf, ketika aku mempelajari syariat, Quran, sunnah Nabi, yang ada di dalamnya perintah ibadah, sholat, diajari begini-begini, kekhusyuan, doa, zikir, diajari tawadhu, akhlak mulia, bakti pada orang tua, sedekah, berbuat baik kepada orang lain, dan yang kebaikan-kebaikan yang lain. Maka semua kebaikan ada di dalamnya, dalam sunnah. Ketika aku melihat dan mempelajari ra'yu, ini tadi rasio dan logika manusia, isinya permusuhan, kebencian, makar, tipu daya, isinya kepicikan, isinya kedustaan, isinya kedengkian, dan hilah, upaya bagaimana dia bisa lepas dari syariat Allah.
maka aku dapati segala kejelekan ada padanya. Beda kalau orang itu belajar wahyu, belajar agama, yang dia pelajari Quran, tafsir, hadis dari para ulama. Kamu lihat orangnya tawadhu, orangnya akhlak, mulia, budi pekertinya, santun, tutur katanya, Masya Allah, menyenangkan. Tapi kalau sudah jauh dari ini, ilmunya bukan dari Quran dan Sunnah, tetapi dari orang-orang Yunani, dari orang-orang kafir, bahkan tokoh-tokoh filsafat, Aristo, Sokrates, Aristoteles, Kopernikus, orang-orang kufar Yunani yang tidak tahu menau iman kepada Allah. Bahkan maaf, nggak ngerti suci, nggak ngerti najis. Bagaimana dia tahu syariat nggak paham dia? Siapa yang mengajari suci, najis? Bagaimana orang harus? Nggak ada itu di luar syariat, nggak ada. Cari di mana ada. Di kitab mana ada pengajaran istinja? Habis kencing dibersihkan begini-begini, kencing pun harus begini supaya tidak kecipratan, supaya tidak terkena tubuhmu, nggak kena pakaianmu. Disucikan, disiram, buang air besar, begini-begini, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Disucikan setelah itu dengan air atau batu atau tisu dan semisalnya. Pengajaran mulia untuk orang bersuci dari yang najis. Di mana ada selain syariat Allah? Orang setelah junub, hubungan suami istri, wajib mandi agar dia suci, bersih dari janabatnya. Di mana ada di selain syariat Allah? Tunjukkan. Sehingga orang dalam keadaan suci, bersih, tidak membawa janabat, tidak membawa khubth, tidak membawa hadas. Di mana ada itu selain syariat Allah? Di mana ada itu selain sunnah Rasul? Mereka orang kufar, najis suci saja nggak paham. Entah berapa kali dia berhubungan dengan istrinya dan berapa kali itu pula dia nggak pernah bersuci. Najis seumur hidupnya. Dia belum bersuci. Belum lagi sholatnya. Belum lagi yang lainnya. Kif bisa dipercaya urusan agamanya kepada orang seperti ini. Bahkan pokok-pokok agama yang mendasar, masalah iman, masalah keyakinan, dipercayakannya kepada ucapan Aristoteles, teorinya Sokrates. Orang yang nggak paham tentang akhirat, tidak paham tentang Quran, wala tentang Rasulullah SAW. Ya subhanallah. Kembali kalau itu rasio dan akal, di mana akal kalian? Nah kalau orang berakal kan semestinya berakal. Paham, dipikir. Masa iya benar agama saya percayakan ke orang-orang begini? Semestinya saya percayakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian para sahabatnya yang mulia. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibn Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah dan para sahabat yang mulia. Menimba ilmu itu langsung dari Rasulullah. Kemudian para tabi'in setelah mereka dan para imam dan ulama Islam setelah mereka. Kalau berakal semestinya begitu. Yang keenam, bahwa mereka ini salah di dalam mensikapi. Mereka dan umat ini tentunya semua ketika dihadapkan kepada yang diistilahkan Islam garis keras, radikal, dalam hal ini teroris, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, yang tidak baiat kepada kelompoknya, tidak baiat kepada pemimpinnya atau imamnya, kafir bagi mereka.
Kalau ada orang masuk ke masjidnya sholat, pulang dipel itu masjid tempat kamu sholat, karena najis bagi mereka. Lebih dari itu mereka tentang, mereka lawan pemerintah yang ada. Mereka lakukan pemboman, atau itu bom bunuh diri, dan lain sebagainya sudah. Teroris. Dan ini sesat tentunya. Bukan demikian Allah dan Rasul ajarkan syariat yang mulia ini. Dan bukan waktunya kita membahas mereka. Yang kita bahas, ini orang-orang liberal, jaringan Islam Nusantara, ingin membantah dan menolak pemahaman ini, tapi dengan kebatilan mereka sendiri, bukan dengan ilmu. Bukan dengan syariat. Kalau ini ekstrimnya ke arah sana, radikal, keras, ekstrim, teror, ini ingin menampilkan Islam yang lebih luas maunya. Islam yang penuh dengan toleransi, Islam yang penuh dengan kasih sayang dalam tanda kutip. Kalau ini demikian brutal, mengkafirkan orang, bunuh setiap orang kafir, turis ini itu. Ini sebaliknya 180 derajat. Semua agama sama. Kalau katanya Said Aqil Siraj, Islam, yakni Muslim, Yahudi, Nasrani, itu saudara misan. Sama, nggak ada bedanya. Satu kakek. Gak ada yang salah. Tidak ada agama yang salah. Tidak boleh ada yang mengaku dirinya yang paling benar, lainnya kafir. Kan sama-sama ekstrim. Inginnya membantah yang ini. Bahwa Islam itu rahmat kepada semua orang. Begini. Tapi dengan cara yang batil. Bukan dengan bimbingan Quran, bukan dengan bimbingan sunnah. Padahal ada di dalam Quran dan sunnah. Bantahan terhadap mereka ini. Dengan ilmu dihadapi, bukan dengan rasio. Bukan dengan akal belaka, rusak jadinya seperti ini. Akhirnya mereka sendiri menyalahi Quran dan sunnah. Sebagaimana ini pun menyalahi Quran dan sunnah. Hulu, berlebihan dan jafa, dua kutub yang saling bertentangan. Ini mengingatkan kita kepada Murji'ah dan Khawarij. Kaum Khawarij ekstrim mereka, kelompok yang keluar sampai membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka bunuh beberapa para sahabat karena dianggap kafir sudah, berhukum dengan selain hukum Allah. Mereka berontak, mereka bunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah dan sahabat Rasul yang mulia, bahkan menantu Rasul SAW, keduanya Utsman dan Ali, tanpa malu mereka bunuh. Yang melakukan dosa kabair besar, berarti dia telah kufur, keluar dari Islamnya. Ini Khawarij, sesat. Ingin membantah ini muncul kelompok Murji'ah yang mengeluarkan amalan dari iman. Sehingga mereka katakan gak masalah orang mau bermaksiat. Iman itu cukup yang dalam hatinya dan yang terucap oleh lisannya.
Dia mau maksiat, mau dosa apa, tidak memadorotkan sedikit pun pada imannya. Sehingga imannya sefasik-fasiknya orang, menurut mereka Murji'ah, sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bahkan sama dengan imannya Jibril alaihissalam. Padahal ini pelaku maksiat, mungkin penzina, pemabuk, penjudi. Wah, rusak sudah. Fasik. Bagi mereka nggak ada bedanya imannya dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar, sahabat-sahabat yang mulia. Tidak mungkin berkurang imannya, kata mereka. Inginnya membantah Khawarij, tapi dengan kebatilan. Makanya kebatilan tidak bisa dihadapi dengan kebatilan yang lain. Kebatilan hanya bisa dihadapi dengan ilmu syar'i. Dengan qala Allah, qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasulnya. Yang ketujuh adalah pengaruh besar filsafat pada pemikiran mereka. Dan ini teori dan ajaran filosof seperti teori hermeneutik, demikian pula yang lain yang berasal dari orang-orang kufar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidaklah rusak umat ini kecuali ketika mereka membaca tulisan-tulisan Aristoteles, tokoh filsafat Yunani ma'ruf. Dan seperti Suyuti sebutkan, Suyuti punya kitab namanya Shaunul Mantiq. Beliau sebutkan di situ awalnya umat Islam ini nggak kenal filsafat sama sekali. Sampai kemudian di zaman Ma'mun Abbasi, orang-orang Mu'tazilah meminta kepadanya untuk mendatangkan kitab-kitab filsafat. Didatangi, dikirim utusan, itu lama disimpan oleh pihak gereja Barat. Mereka datang dan mereka minta kitab itu. Kata para raja atau imperator yang ada, kami rapatkan dulu. Diundang dan dikumpulkan para pendeta, para ini, pembesar-pembesar kerajaan. Kata mereka, ini kitab tidaklah masuk ke dalam suatu agama kecuali pasti merusak agama ini. Orang gereja aja paham. Makanya disimpan rapat-rapat, disembunyikan oleh para pendeta itu di gudang-gudang gerejanya. Nggak boleh dibuka, nggak boleh ada orang menyentuh. Karena mereka tahu jika ini dibuka, dibaca orang, akan merusak agamanya. Padahal itu Kristen, Nasrani. Loh, ini kok sekarang umat Islam meminta kesempatan. Bagus. Dia rusak agamanya. Kasihkan semuanya. Kirim ke mereka. Dikirim ke mereka.
semula berbahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain. Dan terjadilah apa yang terjadi. Kerusakan masuk ke umat ini. Dari teori-teori para tokoh filsafat. Ditinggalkan Al-Quran, ditinggalkan sunnah Rasul. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, hukumku bagi orang yang belajar filsafat, ini Imam Syafi'i rahimahullah. Jika orang benar mengaku cinta kepada beliau dan memuliakan beliau sebagai imam, ini hukumnya, pendapat beliau. Hukumku, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kepada orang yang belajar filsafat, dicorengi dengan arang wajahnya, tubuhnya. Kemudian diikat, kemudian dinaikkan di atas keledai, dalam keadaan dia menghadap ke belakang. Maaf, menghadap ke pantatnya keledai itu. Belakang begini. Kemudian sambil dicambui, dikelilingkan dari kampung satu ke kampung lain, dari kampung-kampung kaum muslimin. Seraya dikatakan, inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan mempelajari filsafat. Imam Syafi'i rahimahullah, imam kaum muslimin. Makanya beliau katakan, aku mendengar dari mereka sesuatu yang berat untuk aku sampaikan. Bahkan untuk menyampaikan mereka berkata begini pun gak mampu, beliau gak tega. Karena dahsyatnya kekufuran dan kesesatannya. Bagi mereka enteng, celometan bicara agamanya begitu. Wal'iyadzu billah. Semua ini sebab yang karenanya orang-orang semacam Islam Nusantara atau liberal berani menyuarakan gagasan dan ide-idenya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, alaikum bis sunnah, iyyakum wa ashabar ra'i, a'yadhumul ayat an yahfaduha, wal ahadith an ya'uha, faqalu bi ra'yihim, fadallu wa adallu. Kata Umar Ibn al-Khattab, hati-hatilah kalian dari ashabur ra'yu, orang-orang yang mengedepankan rasio dan akalnya ini, bertumpu di situ dalam beragama. Mereka itu tidak mampu untuk menghafal ayat-ayat Quran, tidak mampu, tidak bisa menghafal sunnah-sunnah Rasul SAW. Maka mereka memilih bicara dengan rasionya sendiri, dengan akalnya sendiri. Mereka sesat dan menyesatkan banyak orang. Padahal semua urusan ada di dalam Quran dan Sunnah. Cuman orang yang gak mau mempelajari, gak tahu. Hanya kalau kata Said Agil Siraj, kenapa ini Islam Nusantara ditawarkan sebagai konsep perdamaian di dunia internasional? Karena Islam Nusantara mengedepankan musyawarah, mengedepankan
toleransi, mengedepankan perundingan sebelum itu mengarah kepada anarki, sebelum mengarah kepada kekerasan, peperangan ini. Memangnya nggak ada yang demikian dalam Quran? Emangnya nggak ada di dalam sunnah? Wa in janahu lisalmi fajnah laha. Allah sebutkan dalam banyak ayat. Ada. Sebelum kamu lahir. Bahkan sebelum kakek nenekmu lahir. Sudah ada di dalam Quran. Perang bukan satu-satunya memang. Diajak damai dulu. Didakwai. Dengan tauhid, dengan iman. Ma'ruf. Seakan hanya dia yang punya ide ini. Hanya mereka yang mencetuskan ini pertama kali. Mengedepankan musyawarah, mengedepankan perundingan. Karena dia bicara konteksnya tidak seperti yang di Irak. Tidak seperti yang di Syria, di Timur Tengah. Perang di sana sini. Indonesia damai, Masya Allah. Tidak pernah terjadi pertumpahan darah. Tidak pernah terjadi pembunuhan. Tidak pernah terjadi konflik di dalamnya. Ya seperti tadi. Mbok ya malu nengok kenyataan yang ada. Berapa banyak PR negeri ini yang harus diselesaikan. Asyahid bahwa karena ketidaktahuan mereka terhadap syariat, dengan lantang dan beraninya Agil Siraj mengatakan kalau ada tata cara sholat di dalam sunnah, leher potong leher saya. Nggak ada tuntunan sholat dalam sunnah Nabi. Subhanallah. Padahal sekian banyak hadis kalau saja dia mau mengaji, mau baca, mau belajar. Bagaimana tidak, itu perkara pokok tiang agama. Bagaimana akan ditinggalkan oleh Rasulnya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Dicontohkan dari awal takbiratul ihram, ruku, sujud, bacaan sampai salam. Tidak ada yang ditinggal oleh Rasul SAW. Semuanya dinukilkan oleh para sahabatnya. Tinggal orang mau mempelajari atau tidak. Bukan tidak ada. Ada. Orang yang nggak mampu dan tidak mau mempelajarinya. Seperti Umar katakan, mereka itu nggak mampu, nggak mau untuk mempelajari sunnah. Kata dia pula, sholat harus rapat shofnya. Harus lurus. Kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Katanya supaya iblis tidak masuk dalam shaf. Kalau saya, kata dia, senang ada iblis masuk masjid, bisa sholat bersama kita. Saya senang malahan. Subhanallah. Anas ibnu Malik, sahabat yang mulia. Beliau yang meriwayatkan, aku melihat para sahabat Rasul SAW dalam sholatnya mengamalkan perintah Rasul merapat dan meluruskan shaf. Mereka tempelkan kaki mereka ke kaki saudaranya, bahu mereka ke bahu saudaranya yang di kanan dan kirinya. Sawu sufufakum. Aina taswiyatus sufuf min iqamatis shalah. Luruskan shaf kalian, karena lurusnya shaf kesempurnaan salat. Ada di dalam sunnah semuanya. Kemudian syaitan, iblis, la tada'u furujatul lisyaitan, Rasulullah sebutkan. Jangan kamu biarkan syaitan ada di celah-celah shaf kalian.
Rasul yang melarang. Lah kalau memang seperti bahasa dia senang iblis sholat di masjid, masa Rasulullah larang? Masa Rasul nggak senang ada yang sholat? Dilarang meninggalkan celah di dalam shaf. Iblis masuk shaf bukan untuk sholat. Belum pernah ada sejarahnya iblis sholat. Sujud pada Adam aja nggak mau kok. Suruh sholat 5 waktu. Dia masuk sholat untuk ganggu mukminin. Ganggu kita dalam sholat, merusak kekhusyuan kita, merusak keikhlasan kita, goda dia segala macam godaannya. Jangan dikasih celah baginya. Rapatkan shaf kalian. Asyahid yang kita maukan kejahilan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketidaktahuan padahal semua itu ada di dalam nusus wahyu dalam Quran dan Sunnah. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu beberapa poin sebab yang membuat mereka berani mengeluarkan ide dan statement-statementnya. Kita berlindung diri kepada Allah dari segala penyimpangan, dari segala kesesatan yang tampak maupun tersembunyi. Kita memohon kepada Allah taufik darinya untuk istiqamah dalam agamanya, untuk taat selalu. Karena siratal mustaqim yang kita selalu mohon kepada Allah dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah ya Allah kepada siratal mustaqim. Seseorang bertanya, diriwayatkan oleh At-Tabari, tanya kepada Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi, Imam Tabi'in rahimahullah, apa itu siratal mustaqim? Jawab beliau, siratal mustaqim Rasulullah wa sahibahu min ba'dih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 2 sahabat yang setelahnya, Abu Bakar, Umar. Artinya, jika kamu ingin Allah berikan padamu hidayah kepada siratal mustaqim, wajib bagimu untuk mengikuti dan mentaati Rasulullah dalam segala ajarannya. Bertoladanlah kepada beliau. Dan kemudian kepada para sahabat beliau, utamanya dalam kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jam berapa? Masya Allah. Insya Allah kita cukupkan sampai sekian dulu. Karena terlalu malam kita tidak ingin memberatkan jamaah. Mudah-mudahan yang tersampaikan ada manfaat bagi kita semua. Agar Allah menjadikan kita mubarakin ainama kunna,
diberkahi kita selalu dimanapun kita berada, dijadikan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.